Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita semua membaca doa bersama-sama. Baca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Sebelum Bu Fanda mulai pembelajaran hari ini, apakah di sini anak-anak masuk semua? Iya, alhamdulillah anak-anak di sini masuk semua ya. Nah, pada jam pertama ini Bu Fanda akan menjelaskan materi bahasa Indonesia. Nah, di materi bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari tentang benda hidup dan benda yang tak hidup. Nah, sebelum Bu Fanda menjelaskan materinya, Bu Fanda tanya, apakah di sini anak-anak sudah mengetahui benda hidup itu yang mana, benda tak hidup itu benda seperti apa? Silakan angkat tangan. Ya, betul sekali. Benda hidup dan tak hidup itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Kalau benda hidup itu ciri-cirinya bisa bergerak, bisa bernafas, bisa bertumbuh, bisa makan, dan yang lainnya. Kalau benda tak hidup, itu benda yang seperti apa? Benda yang tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan makhluk yang lain. Misalnya, contohnya apa di sini ya? Kipas angin. Misalnya kipas angin. Kipas angin itu benda hidup atau benda tak hidup? Ya, betul sekali. Kipas angin itu benda yang tak hidup. Kipas angin tidak dapat bergerak tanpa bantuan orang lain. Paham? Nah, oke, sudah. Sekarang kira-kira apa sih tujuannya kita mempelajari materi hari ini? Ada yang tahu? Ya, tujuannya materi hari ini agar anak-anak semua bisa mengetahui apa sih benda hidup, apa benda tak hidup. Selain itu, anak-anak juga bisa mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya benda hidup dan benda tak hidup. Nah, kemudian anak-anak nanti juga bisa dapat mengelompokkan mana benda hidup dan benda tak hidup. Nah, setelah tadi anak-anak sudah mengetahui tujuan materi hari ini, dan tadi sedikit banyak sudah ada yang mengetahui ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup, apa benda hidup dan tak hidup. Sekarang di sini Bu Fanda mempunyai beberapa gambar. Nanti anak-anak coba mana benda yang hidup dan mana benda yang tak hidup. Nah, yang pertama ini gambarnya apa? Ya, betul. Gambarnya rumah. Rumah itu benda hidup atau tak hidup ya? Ya, rumah merupakan benda yang tidak hidup karena rumah itu tidak memerlukan makanan. Nah, selanjutnya ini ada apa ini? Kucing, betul sekali. Kucing ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup? Ya, kucing merupakan benda hidup karena kucing dapat bergerak sendiri. Kucing memerlukan makanan. Kalau tidak makan, kucing bisa mati. Nah, ada yang ditanyakan? Setelah melihat beberapa gambar yang Bu Fanda tunjukkan tadi, bisakah anak-anak melihat di sekitarnya anak-anak? Adakah benda hidup dan benda tak hidup? Ini contohnya, Bu Fanda bawa apa ini? Ya, spidol. Spidol itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Ya, termasuk benda yang tidak hidup. Karena apa? Karena spidol tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada yang menggerakkan. Ya, kita lihat lagi di sekitar kita, ada nggak benda hidup dan tak hidup? Ini contohnya. Ini apa ini? Penghapus papan tulis. Penghapus papan tulis benda hidup atau benda tak hidup ya? Iya, penghapus papan tulis itu merupakan benda yang tidak hidup karena itu tadi ciri-cirinya tidak bisa bergerak sendiri. Kemudian yang benda hidup yang mana? Bu Fanda ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Iya, Bu Fanda termasuk benda hidup karena bisa bernafas, bisa bertumbuh, bisa bergerak sendiri. Seperti itu ya. Dan hari ini Bu Fanda akan memberikan kalian latihan soal. Ya, latihan soal ini anak-anak mengelompokkan mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Di sini ada bermacam-macam gambar benda. Ada yang benda hidup dan ada yang benda tak hidup. Nanti silakan anak-anak gunting semua gambarnya, kemudian ditempel di sini. Kalau benda hidup ditempel di sebelah kanan dan kalau tidak hidup ditempel di sebelah kiri. Nah, sekarang silakan anak-anak menyiapkan gunting dan lemnya ya. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, kita semua dapat mengambil kesimpulan, yaitu anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri benda hidup dan tak hidup.
Selain itu, anak-anak juga dapat mengelompokkan mana benda hidup dan mana benda tak hidup. Nah, tadi latihan soalnya anak-anak sudah Bu Fanda koreksi. Alhamdulillah ada sebagian besar anak yang sudah bisa mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Tapi ada juga sebagian anak yang masih ada salahnya mengelompokkan itu. Nah, setelah kita mempelajari materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, hari ini Bu Fanda akan akhiri materi untuk hari ini. Sebelum mengakhiri, kita baca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga ilmu yang anak-anak dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Jangan lupa materi hari ini dipelajari lagi di rumah ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baik, Bu Fanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.